Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Iqbal Mertaja. Saya absen 3 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan melakukan ujian praktek pendidikan kewarganegaraan, yaitu radikalisme di daerah Papua. Sebelumnya, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu masyarakat sampai ke akarnya. Salah satu momok masalah yang dihadapi banyak negara di era globalisasi saat ini adalah munculnya ideologi pemikiran radikalisme. Pemikiran radikalisme banyak muncul dalam konteks pencaturan politik. Selain itu, pola pikir ini sering dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Radikalisme adalah suatu konsep dengan arti yang sangat luas. Ada banyak pengertian mengenai radikalisme. Salah satu penjelasan mengenai radikalisme adalah paham yang bisa memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekspretisme dan terorisme. Radikalisme adalah istilah yang penting diketahui siapapun. Dalam sejarahnya, radikalisme merupakan hasil pemikiran dari aliran yang memiliki keterkaitan terhadap perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak yang terkait dengan kekerasan. Penjelasan singkat istilah radikalisme. Apabila meruntut pada istilah, kemunculan radikalisme adalah hasil dari pengembangan suku kata radikal. Adapun kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix atau radisi. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Konsep radikalisme juga berkembang dalam ranah sosial dan politik. Dalam ranah ini, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Dalam kamus Cambridge Dictionary, radikalisme adalah suatu kepercayaan atau bentuk ekspresi dari keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Oxford Dictionary juga memahami radikal sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. Istilah radikalisme semakin memiliki cakupan yang luas saat masuk ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme terbagi menjadi 3 makna yang berbeda. Makna yang pertama, radikalisme adalah atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Dalam perjalanannya, istilah radikalisme banyak melelang buana ke berbagai negara, salah satunya di Papua. Orang yang memiliki pola pikir radikalisme akan diartikan sebagai sosok ekstremis politik dalam bentuk apapun, baik kiri maupun kanan. Komunisme dianggap sebagai radikal kiri, sementara fasisme dikaitkan dengan kecaman terhadap nilai-nilai sosial dan politik tradisional. Menurut masyarakat Papua Barat, adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Papua Barat terhadap Indonesia. PBB meminta pemerintah Indonesia mencegah kekerasan lebih lanjut di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, pejabat di kantor staf presiden mengatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua tidak maksimal karena terbentur pandemi COVID-19. Yang tersebut peneliti sebagai alasan yang tidak masuk akal. Pegiat HAM Papua menilai kasus kekerasan Papua dan Papua Barat terus terjadi lantaran tidak adanya penerapan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Faktor penyebab yang saya ketahui tentang radikalisme yang terjadi di Papua ini adalah Pendeta Yeremia tewas ditembak di Papua
Keluarga tuntut pelakunya diadili di peradilan HAM. Anggota TNI diduga terlibat membunuh pendeta di Papua, kata Komnas HAM. Penembakan pengurus gereja di Papua disebut bisa ditimbulkan antipati warga terhadap pemerintah Indonesia. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, kata radikalisme semakin gencar menyebar membuat tegang kondisi masyarakat negeri ini. Radikalisme bagaikan momok yang menakutkan dan mengancam Indonesia. Kegiatan radikalisme dan terorisme bisa terjadi di mana saja, termasuk di wilayah Papua, sebagaimana diungkap aparat kepolisian belum lama ini di Merauke. Setiap negara di dunia harus berupaya mengantisipasi hal itu sebagai dampak propaganda jaringan teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Taliban. Maka dari itu, masyarakat dari tingkat sekolah, kampus, hingga pemerintahan masyarakat menyatakan perang melawan radikalisme melalui seminar-seminar dan opini-opini yang digencarkan agar masyarakat tidak terpapar paham radikalisme. Namun jika telah lebih dalam kepada siapa istilah radikalisme lebih tepat ditunjukkan, seperti di kutipan laman Tribun News, anggota Satgas Gakum Polda Papua Bribtu Haidar yang sempat disandra kelompok kriminal bersenjata KKB ditemukan meninggal dunia. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan jenazah Bribtu Haidar ditemukan Senin 12 bulan 8 2019 pukul 5:30 waktu Indonesia Tenggara. Fakta di atas menunjukkan dengan gamblang potret nyata radikalisme dan terorisme di mana gerakan Papua Merdeka terus merongrong negeri ini. Gerakan separatisme yang menggunakan kekerasan tak henti-hentinya terus menelan korban. Inilah ancaman nyata bagi Indonesia. Oleh karenanya, BNPT melalui program pencegahan secara masif membuat konten toleransi, perdamaian, cinta tanah air dalam membendung propaganda teroris. Selain itu, BNPT juga selalu memantau dan melaporkan konten-konten propaganda teroris kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo agar diblokir. Jadi tanggapan saya dari peristiwa di atas, kita semua perlu mawas diri dan membangun kesiapsiagaan nasional. Masyarakat kita harus siap bahwa virus radikalisme dan terorisme itu bisa masuk kemana saja. Masyarakat harus tetap berwaspada dan kita harus bisa membangun kerjasama bergandengan tangan dan melawan radikalisme dan terorisme ini. Semoga radikalisme dan terorisme ini tidak terjadi lagi kepada kita semua. Sekian dari saya tentang ujian praktek mengenai radikalisme dan terorisme yang terjadi di Papua. Apabila saya ada salah kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.